Selamat malam, Wei Lao Sư dan Session. Boleh tolong ke atas. Ya. Selamat malam, Wei Lao Sư, Session Sece. Ini terus terang agak gemeteran nih, saya nggak biasa. Saya senang banget sama longitudinologi ini. Kenapa saya penasaran gitu. Pertama kali saya mengenal ini dari cici saya, Cirani. Dulu dia pernah mengatakan, Dek kalau mau belajar entah tunggu Lao Sư dari Taiwan akan datang mengajar bagaimana caranya mengambil qi dari alam, energi dari alam. Sebelumnya saya memang sudah ada gitu dasarnya. Cuman cici saya bilang tidak perlu pakai tekanan. Saya biasanya mengobatin orang dengan energi yang ada. Misalnya ada yang sakit pinggang atau apa, dengan energi yang ada di badan saya, dan itu juga dari alam. Dan saya juga ada teman-teman yang kelompok meditasi yang pernah saya juga belajar dari mereka untuk pengetahuan lebih dalam supaya saya nggak salah langkah. Kemudian saya bertemu dengan cici saya, Cirani. Cirani bilang jangan sembarangan dulu. Entah ada satu kelas yang dari guru dari Taiwan akan datang dan kamu boleh ikut, dan mereka tidak memakai metode yang keras gitu loh. Jadi mereka hanya dengan telapak tangan, dan saya senang, saya menunggu. Kemudian saya dengar dari kabar dari Cetia dan Manggala melalui WA memberikan bahwa ada kegiatan nih, seminar di ontologi, mau daftar nggak? Itu saya senang, saya mendaftar karena saya ingat cici saya pernah ngomong gitu. Nah, karena saya juga kenapa saya mendaftar, karena saya merasa saya juga mau perbaiki diri saya dengan badan-badan yang saya sakit. Saya mau tahu itu apakah bisa sembuh gitu. Kemudian saya juga mau setelah itu saya mau ngobatin orang lain gitu loh. Karena saya seneng, bahagia banget kalau saya bisa membantu orang-orang yang sakit, meskipun kan tergantung dari karma mereka lagi. Kita nggak bisa sembuhkan 100% ya gitu. Nah, bangga dah saya bisa ketemu dengan Wei Lao Sư ya pada hari ini karena jodoh ya. Nah, kedepannya saya mau coba ikut jadi relawan. Gitu. Kalau diberi kesempatan saya mau ikut. Nah, kemudian saya kan coba di hari pertama Wei Lao Sư ada cerita, kalau hari kedua juga Wei Lao Sư ada cerita tentang floater ya. Nah, kenapa saya bisa kena floater? Karena 2 tahun yang lalu saya pernah karena mau cepat-cepat pergi kerja, saya mau panasin makanan lewat microwave. Kemudian mungkin microwave-nya itu belum itu ya, belum semuanya mati ya. Jadi saya tekan, tiba-tiba nggak sengaja pintu kebuka, kena cahaya flek gitu, biru gitu. Dan saya kaget, begitu saya raba mata saya, kok nggak enak ya. Nah, besok-besoknya kok merah ya, kenapa ya? Dan kok kayaknya ada keluar item-item banyak banget sampai nutupin sampai separuh mata itu nggak kelihatan gitu. Akhirnya saya ke KMN yang dokter mata, di sana dokter bilang kamu mengalami robek retina, dia bilang harus di laser. Laser itu dengan laser maksudnya operasi laser kayak seperti jahitan, tapi cuma 15 menit kok, cuma di bagian retina itu. Kemudian sudah itu ya saya ikutin aja karena saya nggak enak banget ya, mata saya seperti ini banget, nggak enak lihatnya pun. Kayaknya separuh ini kelihatan, separuh ini kayaknya susah banget gitu, item-itemnya banyak banget. Kemudian setelah di laser pulang udah enakan nih, tapi masih ada item-item gitu. Kemudian item-item itu masih ada ya. Itu saya tanya sama dokter, dok, kenapa setelah ini kok masih ada itu? Oh iya, ini karena pemulihan. Cairan hitam itu ada sebetulnya gumpalan darah yang tersisa, jadi tidak bisa keluar langsung, tergantung dari imun tubuh kita, bisa menyerap nggak gitu, pelan-pelan akan hilang. Dan itu singkat kejadiannya, oke, saya udah ngalamin. Kemudian pada saat kira-kira udah setahun,
tiba-tiba mata saya ada lagi gitu, kok ini ada lagi gitu kan, kayaknya banyak kan. Kemudian saya takut, saya ke sana lagi, rupanya ada robekan kedua di mata yang sama tapi di sebelah kanan, kemarin kiri, sebelah mata kiri tapi sobekannya sebelah kanan ya gitu, jadi lingkaran ini ada sobek dikit. Kemudian dilaser sekali lagi, dan dari itu footer saya tersisa dikit tapi nggak enak banget ya. Terbang ke sana, kita mau lihat ke sana ada item-item, ke sana, aduh kayaknya pengen saya ambil deh gini, nggak bisa, tetap nggak bisa. Jadi rasanya nggak enak banget, membaca juga kayaknya kehalang. Ke sini, ke sana, sini, kadang-kadang muncul di sini, kita nggak mau lihat kanan, lihat sini. Apalagi kalau di matahari, saya kelihatan tuh lagi sembayang sama Tikong, saya sembayang, matahari tutup mata saya, masih kelihatan gitu. Masih kelihatan banget gitu. Jadi saya tuh ngerasa ada kegiatan ini saya coba. Kemudian saya kaget, Wellause ada bahas tentang floater itu. Saya kaget, wah bisa nih, saya seneng banget nih, saya bisa ngobatin nih, bisa sembuh nih kayaknya. Nah saya coba, saya lihat Wellause terangin udah gitu, saya penasaran. Setelah selesai seminar kan boleh ke belakang untuk konsul ya, dan saya tanya sama bagian konsulnya, kalau mata floater gimana gitu. Nah, mereka menjawab C7 mata belakang, kemudian bagian level tambahan gitu. Jadi saya ikutin, dan waktu itu saya rasa pulang saya coba berkali-kali. Kemudian pada saat C7 tutup ini, kemudian saya coba mata, kemudian saya coba C7 ke lever, udah saya diem, itu saya meditasi. Dan meditasi itu tiba-tiba kok rasa kayaknya ada satu gumpalan kayak air ya, bulat kayak gelombang air gitu, kayak misalnya kalau misalnya buih gitu loh, buih bulat-bulat itu keluar muter segede keleleng gitu, bulat keluar kayak air gitu, keluar putar, keluar lagi, muncul lagi, keluar lagi, muncul lagi, keluar, sampai berapa kali saya kaget, ini apa ya. Udah gitu saya sudah meditasi, begitu saya lihat kok kayaknya saya ngerasain kok kayak gini, apa ya. Kemudian berapa jam kemudian kok saya lihat floater saya kok hilang ya, ya jangan-jangan dari gelombang ini yang kayak butiran air ini gitu loh. Saya kaget banget, makanya saya seneng banget, bersyukur banget saya bisa kenal ini. Berarti memang energi yang saya dapat ini luar biasa gitu, bisa ngobatin orang-orang gitu, misalnya bisa ngobatin diri kita sendiri lagi. Saya seneng banget karena terbukti. Saya nggak mau asal ngomong kalau misalnya nggak terbukti diri sendiri sudah mengalami ini. Sekarang saya nyaman banget, nggak ada yang floater itu udah hilang, itu saya bersyukur banget. Nah, senang banget dah. Kemudian ada satu lagi yang di kepala saya kan ada benjolan, kayaknya kelenjar. Tapi waktu kira-kira berapa bulan lalu dia agak bengkak ya. Nah kemarin saya coba belajar untuk C7 pegang ini. Nah berapa hari ini saya pegang terus, mengecil. Mudah-mudahan makin lama makin mengecil ya. Jadi mulai mengecil, jadi tidak seperti kemarin yang bisa goyang-goyang besar gitu kayak benjolan bisul, tapi sebetulnya enggak. Kayak dokter sih bilang nggak apa-apa teman. Ini saya ngerasakan kok ini makin kecil ya, mudah-mudahan kedepannya makin kecil dah. Saya seneng dah gitu. Ya gitu ya pengalaman saya ya. Terima kasih ya, semoga teman-teman juga bisa bagi sharing ya untuk kita semua, biar kita juga bisa belajar ke depannya untuk menolong semua makhluk ya. Ya, makasih ya. Oke.